Proses terstruktur. Proses terstruktur. Menurut definisi dari X-Open Specification, sebuah proses adalah sebuah address space dan tritunggal pengendali yang bekerja dalam address space tersebut dan setiap resource system yang dibutuhkannya. Pada dasarnya, sebuah proses adalah sebuah program yang berjalan. Program yang berjalan ini dibutuhkan untuk menangani segenap resource system, terutama yang berkenaan dengan hardware atas perintah user. Contoh, komponen dasar komputer dari peralatan masukan lalu dikendalikan oleh unit pemroses pusat. Ada unit kontrol, internal storage atau memori, dan arithmetic logical unit atau ALU. Dari sekian itu, maka akan dikeluarkan melalui peralatan keluaran. Struktur operasi sistem pada komputer meliputi manajemen proses, yaitu sistem operasi bertanggung jawab atas kegiatan yang berhubungan dengan manajemen proses. 2. Manajemen memori utama, yaitu sistem operasi bertanggung jawab atas kegiatan yang berhubungan dengan manajemen memori. 3. Manajemen secondary storage, yaitu sistem operasi bertanggung jawab untuk menyimpan data secara permanen pada hard disk, disket, dan lain-lain. 4. Manajemen sistem I/O, yaitu sistem operasi menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam. 5. Manajemen berkas, merupakan kumpulan informasi yang berhubungan dengan manajemen berkas. 6. Sistem proteksi, merupakan mekanisme yang mengontrol hak akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sumber daya. 7. Command Interpreter System, yaitu sistem operasi menunggu instruksi atau perintah dari pengguna atau user. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan membahas materi berikut mengenai sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer. Sistem komputer multiguna terdiri dari CPU serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Setiap device controller bertugas mengatur perangkat yang tertentu, contohnya disk drive, audio device, dan video display. CPU dan device controller dapat dijalankan secara bersamaan, namun demikian diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses memori. Pada saat pertama kali dijalankan atau pada saat itu terdapat sebuah program awal yang mesti dijalankan. Program awal ini disebut program bootstrap. Program ini berisi semua aspek dari sistem komputer mulai dari register CPU, device controller sampai isi memori. Interupsi merupakan bagian penting dari sistem arsitektur komputer. Interupsi bisa terjadi apabila perangkat kelas hardware atau perangkat lunak software bisa dilayani oleh prosesor. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang sistem operasi komputer yang terdiri dari 4. Sistem operasi komputer terdiri dari 1. Interupsi I/O. Interupsi I/O, untuk memulai operasi I/O, CPU meload register yang bersesuaian dengan device controller. Sebaliknya, device controller memeriksa isi register untuk kemudian menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Pada saat operasi I/O dijalankan ada dua kemungkinan, yaitu synchronous I/O dan asynchronous I/O. 2. Struktur DMA. Struktur DMA, Direct Memory Access, suatu metode penanganan I/O di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur CPU. DMA digunakan untuk perangkat I/O dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, storage hierarchy. Storage hierarchy, dalam storage hierarchy, struktur data yang bisa tampil dalam level berbeda dari sistem penyimpanan. Sebagai contoh, integer A berlokasi pada bekas B yang ditambahkan 1 dengan asumsi bekas B terletak pada magnetic disk. 4. Struktur penyimpanan. Struktur penyimpanan yaitu program komputer harus berada di memori utama, biasanya RAM, untuk dapat dijalankan. Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Sekian dan terima kasih.